Baik teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya Yakub Fuadi dengan NPM 24 20 30 10 73 akan mempresentasikan materi tentang tantangan dalam berbicara publik. Nah, yang pertama yaitu demam panggung. Demam panggung merupakan kondisi fisiologis yang menyebabkan kecemasan, ketegangan, dan bahkan ketakutan ekstrim sebelum atau saat berbicara di depan umum. Menurut Dali tahun 2016. Nah, penyebabnya itu apa sih? Nah, yang pertama adalah kurangnya kepercayaan diri. Jadi teman-teman, ketika kita sudah tidak percaya dengan diri kita sendiri, itu akan menyebabkan efek domino ke depannya. Karena ketika mau berbicara dengan seseorang, kok kita aja dengan diri sendiri aja udah tidak percaya, itu akan menyebabkan nervous yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah takut dinilai oleh mitra bicara. Ketakutan ini ketika kita menganggap bahwa orang yang kita ajak bicara itu akan menganggap kita sebagai lawan yang buruk atau akan membuat kesalahan-kesalahan yang sebenarnya mereka itu tidak menghiraukan hal-hal tersebut. Itu akan membuat kita sendiri itu merasa bahwa terlalu pede untuk kepedean untuk hal-hal sekecil yang mereka aja tidak notice dengan hal-hal yang mungkin kita itu terlalu overthinking. Kemudian yang kedua adalah kurangnya persiapan. Nah, dalam kurangnya persiapan ini, walaupun kita udah percaya diri, kemudian kita tidak nervous, tapi kurangnya persiapan juga akan menimbulkan efek demam panggung. Karena ya kalau kita tidak mempersiapkan materi dengan baik, mau bagaimana kita menyampaikan ke dalam mitra bicara kita. Kemudian yang kedua adalah pengalaman negatif di masa lalu. Nah, pengalaman negatif di masa lalu ini sebagai contoh ketika saya presentasi di kelas, sebelum kelas ini saya mendapatkan pengalaman buruk seperti kesalahan saya dalam menyampaikan materi, itu juga akan menimbulkan efek demam panggung. Kemudian gejala yang diakibatkan dari demam panggung itu seperti apa sih? Nah, yang pertama adalah gejala fisik. Dalam gejala fisik itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah jantung kita itu berdebar sangat kencang. Kemudian yang kedua adalah tangan dan suara itu bergetar. Jadi tangan kita itu akan bergetar hebat dan suara yang dihasilkan itu akan cenderung tidak jelas intonasinya atau suara yang dikeluarkan juga cenderung bergetar. Dan yang kedua adalah berkeringat berlebih. Nah, walaupun di ruangan AC yang dingin seperti ini, jika kita itu mengalami demam panggung, kita akan mengalami berkeringat yang berlebih. Kemudian yang kedua adalah poin keempat adalah napas pendek dan cepat, seperti kayak habis orang berlari. Kemudian gejala yang kedua yaitu gejala psikologis. Dalam gejala psikologis ada beberapa poin, yaitu rasa takut berlebih, sulit berkonsentrasi, kemudian pikiran menjadi kosong, atau kita sebut ngeblank. Ketika sebelum kita presentasi kita sudah mempersiapkan segala macam, tapi ketika berdiri di depan, hal yang kita pelajari sebelumnya itu mendadak hilang semua. Itu adalah gejala psikologis yang ditemukan dari demam panggung. Dan yang poin keempat dari gejala psikologis yaitu adalah perasaan ingin menghindar. Demam panggung dalam poin keempat ini perasaan ingin menghindar, yaitu kita itu ingin menghilang dari kenyataan atau realitas yang ada. Ketika kita mau presentasi itu rasanya aku ingin menghilang saja dari dunia ini. Nah, itu adalah efek yang ditimbulkan dari demam panggung. Kemudian apa sih cara mengatasi dari demam panggung? Nah, yang pertama yaitu sudah jelas, yang perlu kita siapkan adalah materi, persiapan yang matang, baik teknis atau non teknis, seperti materi, laptop, proyektor, itu akan mempengaruhi jalannya presentasi yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah teknik relaksasi. Nah, sebelum melakukan presentasi di depan banyak orang, ketika kita mendapat efek dari demam panggung itu sendiri, kita perlu yang namanya relaksasi atau
yang kita sebut adalah mediasi. Dan yang ketiga adalah mengubah pola pikir. Nah, mengubah pola pikir itu seperti ini teman-teman. Ketika kita di hadapan banyak orang, ubahlah pola pikir kita itu, mereka itu tidak akan menjudge kita karena kesalahan-kesalahan kita itu, mereka itu setelah kita presentasi selesai, mereka itu sudah tidak ingat. Kita saja yang terlalu melebih-lebihkan kesalahan-kesalahan kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah menggunakan visualisasi yang positif seperti PPT dan lain-lain. Kemudian mengenali mitra bicara sebelum berbicara. Nah, mengenali ini adalah mengetahui latar belakang mitra bicara sebelum melakukan audiensi. Seperti halnya latar belakang dari teman-teman adalah seorang mahasiswa, jadi kata-kata yang perlu saya keluarkan itu agak sedikit teknis. Berbeda dengan orang-orang yang, mohon maaf, latar belakangnya itu tidak bersekolah. Ketika kita menggunakan bahasa atau kata-kata yang terlalu teknis, mereka juga tidak akan memahami apa yang kita sampaikan. Gitu. Kemudian kesalahan dalam berbicara publik. Nah, kesalahan dalam komunikasi atau communication breakdown adalah situasi di mana pesan yang disampaikan oleh pembicara tidak dipahami dengan baik oleh bicara-bicara, baik karena faktor bahasa, struktur, penyampaian, maupun gangguan psikologis dan teknis. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis kesalahan dari berbicara publik. Yang pertama adalah kesalahan dalam struktur pesan dan pemilihan kata atau bahasa. Penyampaian pesan yang tidak sistematis dan membingungkan mitra bicara dan pemilihan bahasa yang terlalu teknis atau sulit dapat membingungkan mitra bicara. Kemudian yang kedua adalah kurangnya keterampilan nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, itu juga akan mengganggu presentasi kita. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pemahaman terhadap mitra bicara dan gangguan teknis. Nah, kurangnya mitra bicara sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian gangguan teknis seperti AC, breaker tiba-tiba mati atau laptop tiba-tiba mati, itu juga akan mengganggu berbicara publik kita karena konsentrasi kita juga akan terpecah ke hal-hal yang seharusnya tidak diperhatikan. Gitu. Nah, kemudian apa sih dampak dari kesalahan berbicara publik? Kesalahan dari berbicara publik itu ada 3, teman-teman. Nah, yang pertama adalah menurunnya kredibilitas pembicara. Jadi ketika saya berbicara di halayak umum menjadi pemateri, kemudian pesan yang disampaikan atau pembawaannya kurang bagus, itu akan menurunkan kredibilitas saya sebagai pembicara. Mereka yang menjadi mitra itu akan kurang memahami isi pesan yang disampaikan atau dibahas oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua adalah kesalahpahaman dalam pesan, yang berarti ketidaktepatan dalam menggunakan bahasa atau kurangnya penjelasan dapat membuat mitra bicara salah menafsirkan informasi yang disampaikan. Ya seperti miskom ya teman-teman. Jadi ketika kita menjelaskan A, tapi orang yang disampaikan atau mitra bicara kita menurutnya itu B. Jadi dampak dari kesalahan bicara itu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kehilangan perhatian dari mitra bicara. Jika pembicara tidak mampu menarik perhatian mitra akibat kesalahan, maka pesan yang disampaikan kurang efektif. Jadi ketika kita mengajak mitra kita itu berkomunikasi, tapi kita tidak bisa menarik perhatian mereka, otomatis yang kita hanya berdialog satu arah. Mereka tidak memperhatikan kita, mereka tidak mau memberikan umpan balik. Nah, tidak terasa teman-teman, presentasi kita sudah selesai dari materi tantangan dalam berbicara publik. Jadi kesimpulan dari presentasi saya pada pagi hari ini adalah berbicara di depan publik merupakan keterampilan yang memerlukan kesiapan mental dan teknis yang baik.
Salah satu tanaman terpesona yang dihadapi banyak pembicara adalah demam panggung. Selain itu, kesalahan berbicara juga menjadi tantangan penting. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami jenis-jenis kesalahan tersebut dan menghindari melalui pelatihan, penggunaan catatan pendukung, serta evaluasi dan umpan balik dari penampilan sebelumnya. Itu saja presentasi dari saya pada pagi hari ini. Baik teman-teman, saya membuka satu pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya kepada saya. Silakan tunjukkan. Oh baik, Mas Adit yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana menurut Anda bagaimana cara mempertahankan perhatian dari mitra bicara? Baik, pertanyaan bagus dari Mas Adit. Bagaimana sih kita itu dapat mempertahankan perhatian dari mitra bicara kita? Nah, jadi menurut saya, bagaimana sih cara untuk mempertahankan perhatian tersebut? Dengan cara memberikan humor-humor yang dapat mereka itu tertarik kepada kita. Itu akan menjadikan kita sebagai pusat perhatian mereka lagi, dan mereka mengabaikan hal-hal yang sebenarnya mereka harus abaikan. Jadi menurut saya begitu, berikan mereka humor atau lucu untuk mereka dapat memusatkan perhatian kepada kita. Gitu Mas Adi. Terima kasih. Karena presentasi pagi ini sudah selesai, dari saya untuk izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.